Halo Sobat Gunlar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Di video kali ini kita masih tetap ya berbagi file CorelDRAW secara gratis yang nanti Sobat bisa download. Saya taruh linknya di deskripsi. Cuman temanya sekarang kita akan membuat tema adventure atau ya petualangan. Jadi buat sobat yang suka mendaki dan sebagainya mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk kalender 2024. Oke. Kita buka aja CorelDRAW-nya. Di sini kita pakai CorelDRAW 2019. Bagi sobat yang memakai CorelDRAW versi di bawahnya masih tetap bisa memakai template ini karena kita nanti save di Corel X5 ya. Jadi untuk sobat nanti bisa download. Oke, di sini udah ada tanggalan yang kita udah edit ya. Disimpelkan saja ini seperti ini. Lalu kemudian di sini ada ini ilustrasi yang untuk pemandangan gunung dan sebagainya, kompas, lalu ini ada tali, lalu di sini ada kontur topografi, sorry. Lalu di sini ada tenda ya, kamera, gambar pesawat, lalu ini untuk template fotonya. Lalu yang terakhir ini ada untuk ornamen yang telah kita siapkan supaya tidak terlalu lama dalam tips dan trik kali ini. Oke, selanjutnya adalah membuat ukuran. Di sini kita pakai ukuran yang A3 plus ya, A3 plus atau A3 extension kalau di CorelDRAW. Sebetulnya nanti kalau misalkan sobat cetak ukurannya adalah 320 kali 480 mm. Oke, di sini kita udah ada. Selanjutnya adalah double klik di bagian rectangle tool untuk membuat kotak seperti ini. Oke, sini udah ada ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat background dulu seperti ini. Lalu kita akan kirim dia ke bawah atau di power clip. Sorry, di sini kita akan transparansikan di bagian atas dari gambar ini. Jadi sobat tinggal klik aja menu transparansi di bagian kiri. Oke, di sini sudah nampak supaya tidak terlalu mengganggu nanti si gambarnya. Oke, di sini kita akan membuat warna atau membubuhi warna seperti ini ya. Jadi ini warna-warna pastel mungkin ya. Oke, setelah itu setelah ini ditransparansikan, kita power clip lalu kita kirim. Nah, setelah itu adalah kita sesuaikan gambarnya. Terserah ya nanti sobat bisa ganti gambar dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya adalah kita akan membubuhi bagian ornamen di sini ya. Untuk ini kita akan kasih warna dia agak tua seperti ini. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan tulisan yang kalender 2024 ini di sebelah sini. Nanti sobat bebas ya untuk kalendernya untuk tulisan kalendernya ditaruh dimanapun terserah. Cuman nah ini peruntukannya adalah yang 3 lembar dan finishing akhirnya itu kita akan klaim. Kalau nggak diklaim itu di apa itu maksudnya di ringkawat. Oke. Nah, di sini untuk cover yang pertama kita akan membuat gambar atau membubuhi gambar. Ini sampel saja ya gambarnya. Ini kebetulan saya juga suka mendaki gunung. Jadi nanti kita akan taruh di sebelah bagian kiri di sini. Ini untuk gambar pembuka dari kalender kita kali ini. Oke. Di bagian bawahnya kita akan transparansikan. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita akan memutar membuat transparansi supaya si gambar ini tidak patah seperti ini. Nah, caranya adalah kalau di CorelDRAW ini masuk ke bitmap, convert to bitmap. Oke. Nah, setelah di convert to bitmap, maka selanjutnya kita bisa mentransparansi ulang di bagian gambarnya. Jadi begitu kalau misalkan di Corel nggak bisa sekaligus.
Oke, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya juga sama, kita convert to bitmap. Lalu kita transparansi juga bagian atasnya supaya dia tidak patah. Jadi terlihat menyambung dengan background, seperti itu maksudnya ya. Oke, sini udah ada. Ini untuk kalendernya. Nah, kita power clip, kita akan masukin gambarnya ke daerah sana. Nah, sip. Di bagian atas kita juga ada gambar kontur untuk topografi, sorry, bukan tipografi. Kalau tipografi tulisan ya kalau nggak salah. Nah, mana nih? Oh, ini dia. Nah, ini kita akan taruh di sebelah sini. Ini hanya ornamen ya. Jadi nanti sobat bisa ganti juga si gambarnya kalau misalkan kurang berkenan. Nah, kita akan transparansikan supaya dia tergabung dengan gambar yang lain. Oke. Nah, seperti itu. Jadi agak rame sedikit ya. Kita power clip aja biar jadi satu kesatuan. Oke, di sini kita akan membubuhi ya. Kalau misalkan ini untuk ornamen yang ini ornamennya yang bulat-bulat ini. Nah, oke. Kita power clip juga biar dia menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan membubuhi bagian kalendernya. Jadi kalender untuk tanggalan kalendernya kita taruh di bagian pinggir sebelah sini. Oke. Di sini berurutan ya untuk Januari, Februari ke bawah. Nah, kalau misalkan kurang gede nanti digedein lagi. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di bagian paling bawah ini kita akan masuki uh, akun media sosial, sorry. Akun media sosial sobat ya, yang jelas. Nah, kalau di sini karena akun media sosial saya itu, jadi kita masukin. Oke, lalu selanjutnya adalah kita akan membuhi gambar kompas supaya emang uh, ini sedikit ornamen sebetulnya ya, untuk membuhi bahwa kita adalah penjelajah, Jai. Penjelajah alam dunia ya, seperti itu. Lalu kita akan transparansikan dia supaya hanya ornamen yang penghias saja sebetulnya ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini kita karena ini kita punya gambar kamera, lalu pesawat dan sebagainya ya. Karena kita penjelajah ya, jadi mungkin akan naik pesawat. Ya, seperti itulah pokoknya kurang lebih ya. Selanjutnya gambar kameranya kita ya untuk ini ilustrasi menggambarkan bahwa kalau jalan-jalan ya jangan lupa mengabadikan momen seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Udah ada ini gambar tenda. Kalau misalkan sobat suka ya tinggal dimasukin saja sebetulnya di sini. Sorry. Yang ini juga kita transparansikan biar nggak terlalu mencolok. Oh, iya. Oke, ini power clip. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ini kita kasih space ya di sebelah sini. Di ini untuk space supaya untuk ring kawatnya nanti. Jadi ini mungkin 1 senti juga cukup ya. Atau lebih amannya 2 senti untuk space di bagian atas supaya dia nanti tidak terpotong ketika proses pengkleman atau ring kawat. Oke, ini udah ada. Nah, ini bisa masuk logo ya buat sobat. Selanjutnya adalah kita akan menaruh di sini kata-kata bijak. Biasanya para pendaki atau pemilik yang sangat suka untuk naik gunung dan menikmati senja biasanya kata-katanya paling mengerikan ya. Jadi kita akan membuat kosakata. Ini yang saya tahu ya, yang pernah saya baca juga. Ini kata-katanya,
Hari ini aku belajar dari senja. Yes. Hari ini aku belajar dari senja. Bahwa yang indah dan mempesona mempesona akan datang dan hilang pada waktunya. Keren kan? Banyak di Google lah pokoknya. Akan datang dan hilang pada waktunya. Nice, alright. Seperti itu ya kurang lebih. Tulisannya lalu kita akan ganti fontnya. Bebas ya fontnya, nanti sobat pilih-pilih saja. Seperti itu. Dan lagi-lagi ini juga hanya ornamen ya, untuk menghiasi di bagian yang kosongnya. Ataupun sobat misalkan punya kata-kata sendiri ya nanti tinggal dimasukin. Oke. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang ke berarti ke halaman kedua ya. Oke, jadi kita santai saja. Ini halaman yang pertama. Kita copy saja. Oke, karena nanti pasti bakal sama. Di sini kita ungroup ya, karena kita tidak perlu untuk tanggalannya karena mungkin akan berbeda pasti. Lalu kita edit, lalu hilangkan di bagian foto yang kita akan ganti. Nah, seperti itu karena fotonya pasti beda-beda kan, masa fotonya satu kan. Oke. Di bagian sini untuk tanggalannya, untuk tanggalan yang kedua kita taruh di sebelah sini bebas ya. Terserah sobat. Oke. Itu yang pertama. Ini kalendernya boleh di untuk tulisannya sebetulnya penting nggak penting sih kalau untuk kalender 2024 tulisannya ini sorry bisa ada atau enggak tidak ada. Nah, di sini kita akan membubuhi foto ya. Ini fotonya, ini kita udah siapkan template-nya. Oke, di bagian ini kita akan rotate supaya dia menyilang. Nah, seperti itu. Ini bisa 3 atau 2 foto ya, terserah nanti sobat masukin saja sendiri. Oke, fotonya akan kita ganti ya. Fotonya kita akan ganti, ini yang mana ya, bebas lah pokoknya. Yang ini sama yang ini misalkan ya. Contohnya ini contoh memasukkannya. Nanti misalkan sobat bagaimana cara memasukkan fotonya, ya ini ikuti aja langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Ya, fotonya yang pertama adalah kita masukkan ke sini, yang putih ini. Caranya adalah klik kanan, lalu power clip. Setelah ini itu akan muncul tanda panah seperti ini, lalu arahkan, setelah itu klik. Maka dia akan secara otomatis masuk ke kotak yang telah kita sediakan. Oke. Setelah di power clip, kita klik, double klik boleh, dia akan masuk ke menu power clip yang ini. Kita edit untuk menyesuaikan si gambar dengan area kotak. Misalkan kurang gede ya kita tinggal gedein. Kalau kurang pas ya digeser-geser saja pokoknya. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, kalau udah pas seperti ini lalu kita klik finish. Oke. Ini yang ini juga sama ya. Caranya adalah power clip, klik kanan, lalu arahkan. Oke. Ini juga sama, fotonya agak gede. Kita rotate seperti ini. Lalu kita kecilin. Ya, disesuaikan maksudnya. Nah, kalau udah dirasa cukup, kita finish. Oke, untuk kata-kata selanjutnya. Nah, ini
Ini kita taruh kata-katanya di sini aja. Ini kata-kata bijaknya. Kita akan ganti ya. Di sini misalkan masih tentang senja. Matahari terbenam adalah. Matahari terbenam adalah bukti bahwa akhir juga bahwa akhir juga bisa indah. Nah, gitu. Oke, lebih seperti itu ya. Di sini masih tetap ya sama, kita akan samain saja. Ya untuk fotonya, kalau misalkan ini kurang gede, ya tinggal digedein. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk fotonya. Pasti sobat biasanya fotonya banyak kan kalau naik gunung. Jadi nanti bisa ditambah saja, tergantung selera. Pokoknya space-nya itu masih banyak, jadi bisa ditambah untuk fotonya. Oke, itu yang kedua ya. Artinya kita udah 2 lembar. Yang selanjutnya adalah yang ketiga. Ini lembaran yang terakhir. Oke, di sini juga sama. Kita akan membubuhi 2 foto dengan ornamen yang sama juga, tapi dengan posisi yang berbeda. Di sini kita akan taruh 3 foto lah misalkan, seperti itu. Kita akan fotonya kasih saja yang banyak ya. Ini 2, 3 ya, 3 foto. Ini contoh saja ya, sampel fotonya. Oke, sorry ini maaf kalau agak loading ya. Nah, ini ada 3 foto. Ini kita akan rotate di sini bagiannya. Oke, itu yang pertama untuk foto yang pertama. Lalu misalkan di sini ini kita akan taruh seperti ini aja. Oke. Untuk tanggalannya kita taruh di sebelah di tengah. Nah, seperti ini. Home supaya dia posisinya ke atas kalau misalkan posisi dia jadi ke bawah waktu di copy paste. Sorry. Oke. Ini untuk kata-katanya. Kata-kata mutiara. Di sini kita akan taruh fotonya. Oke. Nah, untuk mengganti foto sama ya caranya. Ini misalkan klik kanan di bagian objek yang mau kita masukin lalu kita arahkan. Seperti itu, lalu klik edit. Setelah itu akan muncul menu power clip. Kita akan hapus untuk foto yang tadi yang pertama. Setelah itu yang ini objek yang baru atau foto yang baru. Kita seleksi, lalu kita atur size dan sebagainya. Oke, itu karena ini supaya terpotong, kita klik kanan, power clip, masukin ke objek yang pertama tadi, yang kotak paling gede. Nah, dia akan seperti itu nanti. Nah, untuk ini, karena ini fotonya seperti itu, sobat tinggal kita kasih drop shadow seperti ini. Oke. Lalu power clip. Nah, yang
Yang ini juga sama, kita akan edit power clip. Maaf agak loading karena berat juga, seharian nih komputer nggak mati. Nah, ada beberapa kerjaan. Oke, kita seleksi, kita sesuaikan. Setelah finish, tinggal klik finish. Oke, ini sama ya. Power clip juga ke objek yang pertama supaya dia terpotong. Oke, ini kata-kata mutiara yang terakhir ya. Nggak, maksudnya ini hanya hiasan saja. Oke, ini kata-katanya, hidup ini seperti mendaki. Hidup ini seperti mendaki gunung. Meniti dari bawah, dan terus mendaki. Sampai akhirnya mencapai puncak. Tuh. Jadi teruslah bergerak. Nah, itu mungkin ya. Pokoknya dari kata-kata itu. Saya suka pokoknya. Oke, itulah sobat ya, template kalender untuk para pendaki atau para petualang kali ini. Kalau misalkan sobat suka dengan template ini, boleh sobat nanti bisa download. Linknya kita taruh di deskripsi, cuman ada passwordnya. Passwordnya kita taruh di pojok kanan atas. Ada beberapa huruf, nanti pokoknya baca aja deskripsinya supaya lebih jelas. Oke, segitu saja. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya Deddy Gunlar, pamit undur. Sampai bertemu di video selanjutnya.